Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Neneng Fitriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Ranca Irung 5, Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hindun Lailatul Jahro. Beliau merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Ranca Irung 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hindun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi ya Bu. Baik Bu. Mungkin ada pun tujuan yang dilaksanakan supervisi ini ya Bu, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi ini sebagai persiapan awal Bu. Jadi saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri lagi, sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Begitu ya Bu? Baik Bu. Ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Tujuan pembelajaran. Kira-kira Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu apa saja Bu? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya sudah tulis di sini, mungkin saya menggunakan dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan sikap panutan yang dimiliki Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami setiap perilaku yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Baik Ibu, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin Ibu capai. Dan bagaimana Ibu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan Ibu lakukan saat observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan dua, yaitu di pengetahuan kemudian keterampilan ya Bu. Oh iya Bu, baik. Lalu Bu? Untuk yang pertama yakni siswa memiliki pengetahuan mengenai sikap panutan yang dimiliki Nabi Muhammad. Untuk yang kedua, di area keterampilan yakni siswa dapat mengaplikasikan sikap tersebut pada kehidupan sehari-hari. Baik Ibu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu? Ya Bu. Nah sekarang saya ingin mendengarkan Bu, bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya Bu. Baik, untuk strategi yang saya gunakan di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensial berdasarkan sikap belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial maupun emosional. Baik Ibu. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan, kemudian keterampilannya dan keaktifan siswa tersebut. Oh iya Bu. Dan untuk model yang saya gunakan di sini, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau bisa disingkat yaitu PBL. Iya Bu. Yang sementara untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan memberi penugasan. Oh iya, baik ya Bu ya. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas nanti ya Bu, menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Untuk media pembelajaran mungkin di sini saya akan menggunakan video pembelajaran, kemudian LKPD, salinan PowerPoint, dan menggunakan laptop juga. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu. Baik Bu. Kegiatannya percakapan pasca observasi, begitu ya Bu ya? Iya. Sebelum kita akhiri, kira-kira Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya. Saya mendapat gambaran mengenai media apa yang akan saya gunakan nanti. Kemudian
saya akan mempersiapkannya dari sekarang sebelum proses pembelajaran dimulai. Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia melakukan percakapan observasi ini ya Bu. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu ya Bu. Baik Bu. Demikian percakapan yang kita lakukan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan juga dalam percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita belajar PABI bersama Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak hadir? Rehan? Sama? Ibu sebelum belajar, sebelum Ibu mengajar pembelajaran, Ibu akan bikin kelompok terlebih dahulu ya. Gak apa? Nah, nanti kelompoknya yang ini aja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, tujuannya buat apa? Buat kita untuk diskusi supaya kita mengenal siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan manusia. Nah, di sini Ibu ada gambaran. Nah, kita amati. Coba, ini ada gambar kan? Gambar 1 tentang apa? Ada yang tahu? Gambar 1. Siap-siap sekolah. Siap untuk berangkat Sekolah. sekolah. Gambar kedua. Pergi ke sekolah. Gambar yang ketiga. Sedang belajar. Sedang belajar atau ini apa? Ke depan siswa sedang menjelaskan atau bercerita, boleh. Kalau yang keempat Belajar guru sedang ini Bu Guru sedang mengajar. mengajar. Jadi sama semuanya sudah bagus. Dilanjut. Tadi kan kita udah mengenal 4 gambar yang harus diamati. Gambar pertama di sini ada seorang anak sedang berpersiapan berangkat ke sekolah dengan memakai sepatu sendiri, kemudian menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri. Terus kemudian ada gambar kedua. Di sini berceritakan tentang anak tadi berani berangkat sekolah sendiri dengan jalan kaki tanpa diantar oleh orang tua. Nah, coba Ibu mau bertanya dari coba apa sikap yang tadi sudah termasuk mandiri atau belum? Sikap yang tadi sudah soalnya apa? Soalnya tadi menyiapkan perlengkapan sekolah, memakai sepatu sekolah sendiri, terus kemudian berangkat ke sekolah sendiri, tidak diantar. Nah, itu termasuk ke dalam perilaku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mandiri orangnya. Beliau berdakwah sendiri. Kemudian mengajar sendiri. Bahkan zaman dulu itu kan tidak ada namanya kendaraan, tidak ada namanya kayak sekarang ini ada internet. Jadi masa sendiri, jalan kaki sendiri. Nah, artinya setiap anak yang ada di dalam cerita tersebut sudah menunjukkan sikap mandiri ya. Lanjut. Kemudian yang ketiga, di sini ada seseorang siswa berani tampil
biasanya guru itu suka siapa yang bisa ke depan, berarti yang berani bisa ke depan ya. Terus yang kedua, yang terakhir, ada seorang guru yang sedang menjelaskan kepada siswa agar bisa bertanya dan tampil ke depan. Jadi kalau ada kekeliruan, kalau ada misalkan, kenapa seperti ini, kenapa pembelajarannya seperti ini, atau ada pertanyaan yang harus ditanya ke guru, tanyakan ya, tanyakan, ibu kenapa ini gini, kenapa ini begitu, tanyakan ya. Artinya apa dari kedua tersebut? Apakah sikap yang terjadi sudah termasuk percaya diri kah? Sudah ya, karena tadi ada siswa yang berani untuk tampil di depan, kemudian ada siswa yang berani untuk bertanya. Nah, sini artinya setiap cerita yang ada di cerita tersebut sudah menunjukkan sikap percaya diri. Sikap percaya diri dari Nabi Muhammad, bahwasannya Nabi Muhammad itu memiliki sifat percaya diri ya, percaya diri untuk tampil di depan, percaya diri untuk kebenaran. Zaman dulu kan ada zaman Nabi itu udah terkenal dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Disinilah sosok Nabi Muhammad percaya diri akan dirinya untuk melawan kebenaran ya, untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan hal-hal yang dianggap keliru. Dengan begitu, dengan iman yang kuat Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya, percaya diri bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, apa yang ditahu oleh Nabi Muhammad itu sebuah kebenaran. Dengan iman yang kuat, disitulah Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan dirinya melakukan tugas-tugas yang diutus oleh Allah. Sama kayak kita juga, dengan iman yang kuat, kita percaya diri terhadap diri kita, maka akan tumbuh percaya diri dalam belajar, percaya diri dalam bersosialisasi dengan teman-teman, dengan guru-guru, membuat ilmu kita menjadi bertambah. Kemudian di sini, apa itu percaya diri? Tadi apa percaya diri? Itu percaya bahwa yang ada di dalam diri kita, kemampuan yang ada di dalam diri kita itu berbuat baik, positif, bisa menyelesaikan masalah. Nah, terus di sini juga bahwa orang yang percaya diri itu selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu atau tidak pelin-pelan. Misalkan saya udah mengerjakan tugas belum? Kata ibu guru, sudah mengerjakan tugas belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Untuk yang sudah berarti itu namanya percaya diri bahwa tugas tersebut benar. Untuk yang tidak mengerjakan tugas berarti itu orang tidak percaya diri. Di sini ibu punya nyanyian ya. Ibu punya nyanyian. Ayo kita bernyanyi tentang judulnya tentang percaya diri. Tahu gak yang dua mata saya, yang kiri, yang kanan? Tuh. Nah, kalau di sini kalau di pelajaran PS itu diganti. Jadi sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian, sikap percaya diri, banyak manfaat.
banyak. Terus kemudian yakin hatinya akan teguh pendirian bahwa orang teh mampu, kita tuh mampu buat melakukan sesuatu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang sikap mandiri, sikap percaya diri yang patut kita lakukan pada Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya Ibu akan bikin kelompok ya. Di sini kan udah ada kelompoknya ada berapa? Tiga kelompok. Ini ada kelompok laki-laki, kemudian ada kelompok perempuan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, Ibu akan ngasih sebuah, di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu harus didiskusikan dengan teman-teman yang sekelompoknya. Didiskusikan kembali dengan teman sekelompoknya ya. Nih. Didiskusikan kembali oleh kelompoknya masing-masing ya. Terus dicatat, misalkan ini ada Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk apa tadi? Menyempurnakan manusia. Terus di sini secara berkelompok diskusi ya. Diskusi bareng-bareng. Iya, ini diisi soalnya diisi misalkan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menggunakan Nabi Muhammad selalu apa? Mandiri dalam berdakwah. Orang yang percaya diri selalu Diutus oleh Allah. Satu, Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan manusia. 2. Nabi Muhammad SAW selalu mandiri dalam dakwahnya. Teguh pendirian. 4. Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri pada kemampuannya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Tadi teman-teman kita sudah memaparkan hasil diskusi dengan sesama kelompoknya. Gimana pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Alhamdulillah kalau senang ya. Ditutup, alangkah baiknya kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yang dipimpin oleh KM-nya Kak Agung. Siapa doa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Neneng Fitriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Rancairung 5, Kabupaten Bandung Barat. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Hindun Lailatul Jahro. Beliau merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 1 sampai kelas 6 di SD Negeri Rancairung 5. Dan beliau adalah guru yang saya observasi proses pembelajarannya pada saat supervisi akademik. Selain Bu Hindun, di sini pun saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Ujang Rahmat Slamet MPD. Pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Hindun. Waalaikumsalam Bu Neneng. Bagaimana kabarnya Bu Hindun hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu.
Langsung aja ya Bu, untuk tujuan awal kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang sudah dilaksanakan kemarin ya Bu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya kemukakan pada Ibu. Yang pertama mungkin nih, tadi setelah melakukan pembelajaran, perasaan Ibu seperti apa nih sekarang? Untuk perasaan saya ini mungkin sangat senang, kemudian plong juga. Ya, awalnya mungkin merasa gugup gitu ya Bu. Oh iya, pasti ya Bu ya. Eh, Awalnya pasti gugup, tapi alhamdulillah sekarang sudah lega ya Bu ya. Alhamdulillah. Terus pembelajarannya juga sudah lancar ya Bu tadi ya Bu. Alhamdulillah. Iya, untuk percakapan selanjutnya Bu nih. Kemarin kita saat melakukan percakapan praobservasi itu Ibu menyampaikan bahwa aspek yang akan Ibu kembangkan itu aspek apa saja ya Bu ya? 3 aspek. Yang pertama itu sikap, kemudian keterampilan yang siswa butuhkan. Oh iya. 2 aspek mungkin. Oh iya. Jadi aspek pengetahuan dan keterampilan. Alhamdulillah ya Bu ya. Menurut Ibu nih aspek yang akan Ibu kembangkan kemarin yang udah Ibu rencanakan, menurut Ibu aspek tersebut sudah dilaksanakan belum di sekolah atau di kelas tadi saat pembelajaran? Kalau untuk 2 aspek tersebut mungkin saya sudah melakukan dengan sangat sebisa saya mungkin ya Bu, lancar alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi aspek pengetahuan, lalu aspek kognitifnya, aspek keterampilannya Ibu sudah menyampaikan dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, kalau menurut Ibu sudah baik, sudah sesuai dengan harapan Ibu. Lalu nih Bu, kira-kira nih tadi saat pembelajaran apa sih yang sudah baik saat pembelajaran tadi menurut Ibu? Alhamdulillah mungkin menurut saya pembelajaran tadi sesuai dengan rencana pembelajaran juga ya Bu. Dan area pengembangannya juga pun sudah tersampaikan dengan cukup baik menurut saya. Iya ya Bu, alhamdulillah Bu. Jadi menurut Ibu hal yang sudah baiknya itu sesuai dengan rencana pembelajaran ya Bu ya. Nah sekarang Bu, kira-kira nih tadi saat pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas 3 itu ada nggak hal yang menurut Ibu kurang baik atau perlu ditingkatkan lagi oleh Ibu? Untuk yang lebih baiknya, Iya. yang lebih baiknya itu mungkin yang pertama siswa aktif dalam berdiskusi juga, karena kan tadi saya itu membuat sebuah kelompok pembelajaran juga ya Bu, secara diskusi. Mungkin kalau untuk kurangnya ya masih banyak siswa yang kadang kalau di kelas 3 itu kan masih ingin apa, ingin sekelompok sama si A, ingin sekelompok sama si B Iya gitu ya Bu. Terus kurang aktifnya juga masih ada ya. Oh iya Ibu. Jadi menurut Ibu pembelajaran tadi itu sudah baik karena sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran ya Bu. Namun mungkin ada pun beberapa hal yang masih kurang menurut Ibu. Tadi katanya siswanya masih kurang aktif ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, supaya anak itu terlibat aktif dalam pembelajaran, hal apa yang akan Ibu laksanakan supaya pembelajaran itu lebih bermakna, lebih aktif anak-anaknya? Seperti apa kira-kira menurut Ibu? Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa dalam pembelajaran Ibu sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran. Namun ada beberapa yang menurut Ibu juga ya belum maksimal terlihat dari siswanya yang kurang aktif. Menurut Ibu nih, kira-kira untuk kedepannya Ibu akan melakukan apa supaya peserta didik itu lebih aktif lagi? Ya mungkin untuk kedepannya mungkin lebih banyak, karena kan tadi itu secara pembagian kelompok hanya kalau diibaratkan boring ya Bu. Kalau mungkin untuk kedepannya ya secara main game atau misalkan acak kelompok gitu ya Bu. Oh iya Ibu.
Jadi ibu punya ide nih untuk pembelajaran selanjutnya. Ibu akan menerapkan permainan, lalu menerapkan lagi pembagian kelompok yang lebih bervariatif ya Bu ya. Untuk selanjutnya Ibu, kira-kira nih untuk pandangan Ibu nih, sejauh mana tingkat keberhasilan Bu Hindun saat mengajar di kelas tadi Bu? Meskipun ada beberapa hal yang menurut saya itu kurang ya Bu, Ya. namun pelaksanaan pembelajaran PABI PAIBP itu di kelas 3 kemarin itu menurut saya itu cukup baik ya Bu. Ya kalau dipersenkan mungkin sekitar 80%. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Kemarin pembelajarannya sudah lancar, sudah sesuai dengan pembelajaran juga ya Bu ya. Mungkin untuk selanjutnya Bu ya, saya mungkin akan menyampaikan juga Bu mengenai hal apa saja yang sudah saya lihat saat pembelajaran Ibu di kelas ya Bu ya. Mungkin betul Bu, saat pembelajaran kemarin saya lihat Ibu itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran ya Bu ya. Mulai dari pembukaan, lalu inti dari pembelajarannya, lalu baik berupa penyampaian materinya, Ibu sudah sesuai dengan rencana pembelajarannya. Namun memang betul sekali Ibu, saat pembelajaran ada beberapa siswa Bu, tapi tidak semuanya. Ada beberapa siswa di kelas 3 itu memang masih belum aktif saat pembelajaran ya Bu ya. Mungkin tadi juga Ibu sudah mengemukakan mengenai hal yang akan dilakukan, apa yang solusi yang ingin Ibu terapkan nantinya ya Bu, untuk mengatasi siswa yang kurang aktif ini ya Bu ya. Nah Ibu coba, tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu akan membuat kelompok yang lebih bervariatif, lalu Ibu akan melakukan pembelajaran dengan permainan. Kira-kira Ibu untuk mencari referensinya itu dari mana Bu? Untuk rencana yang saya laksanakan itu Bu, yang mungkin dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kayak misalkan peningkatan kompetensi baik secara luring maupun daring. Kayak kalau luring mungkin kayak KKG ya Bu, terus kemudian Kombel dan lainnya. Kalau secara daring paling saya nyari di webinar atau seminar-seminar melalui ya, kalau sekarang mah di PMM juga udah ada yang jadi banyak. Iya Ibu, berarti banyak kegiatan yang akan Ibu laksanakan ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, Ibu mulai kapan melaksanakan perbaikan pembelajaran itu supaya pembelajaran Ibu siswanya lebih aktif lagi? Insya Allah mungkin saya akan melaksanakan ya Bu secara secepat mungkin nanti di semester pertama ini mungkin. Jadi Ibu akan melaksanakan solusi secepat mungkin supaya pembelajarannya juga lebih aktif lagi ya Bu ya. Harapan apa sih yang setelah Ibu melakukan pelatihan, melakukan kegiatan KKG yang tadi Ibu utarakan, kira-kira harapan apa yang selanjutnya ingin Ibu kembangkan di kelas saat pembelajaran? Harapan saya ya mungkin banyak mahasiswa yang aktifnya juga ya Bu, terus kemudian dalam pembelajaran saya juga supaya tidak boring juga, bosan kepada siswanya juga. Mungkin khususnya juga kan untuk diri saya lebih banyak mengembangkan ilmu juga. Oh iya Bu ya, bagus sekali ya Ibu ya, solusi yang Ibu sudah munculkan mulai dari melakukan pelatihan mengenai siswa yang kurang aktif menjadi aktif, lalu melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik melalui permainan ya Bu ya. Baik, mungkin mudah-mudahan ya Bu, rencana Ibu dapat terrealisasi, rencana Ibu dapat lebih memajukan lagi pendidikan di Indonesia ini ya Bu ya.
Saya juga jadi penasaran nih, nanti penerapan Ibu di kelas seperti apa supaya peserta didik menjadi lebih aktif ya Bu ya. Mungkin sekian ya Bu percakapan pasca observasi kita. Maaf bila ada perkataan yang kurang sopan atau yang tidak berkenan di hati Ibu Hindun. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.